Selamat pagi anak-anak Mem. Nah, Mem berharap kita masih dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan mengenal tentang entrepreneurship. Perkenalkan, nama saya Bunga Asria Gultom. Ya, saya juga mengajarkan pendidikan kewarganegaraan di kelas kalian. Jadi, Mem Bunga mengajarkan 2 materi pembelajaran, yaitu PPKN dan juga entrepreneurship. Nah, anak-anak Mem, mungkin yang dari alumni SD Ignatius, entrepreneur ini bukanlah suatu hal baru lagi untuk kamu, tetapi mungkin untuk anak-anak kami ya, yang di luar dari SD Santo Ignatius, mungkin kamu baru pertama kali mendengarkan entrepreneurship ataupun sudah pernah dengar tapi masih belum memahami. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail lagi apa sih itu yang namanya entrepreneurship. Di SMP Santo Ignatius kita menggunakan 2 kurikulum. Satu kurikulum 2013 dari pemerintah, kemudian kita combine dengan kurikulum entrepreneurship yang kita adopsi dari Ciputra. Nah, untuk itu anak-anak kami, kamu nanti harus memahami apa itu entrepreneurship dan juga harus memiliki hasil dari entrepreneurship, yaitu suatu project. Maka di sekolah kita juga kita menggunakan 2 rapor ya, yaitu rapor yang umum ya, rapor K13 dan juga rapor entrepreneurship. Maka setiap siswa nanti itu harus memiliki yang namanya project. Pengerjaan proyek itu nanti bermula setelah Bapak Ibu guru menawarkan kompetensi dasarnya di kelas kalian. Ya, minggu depan Bapak Ibu guru setiap bidang studi akan menawarkan kompetensi dasar pembelajarannya. Setelah mereka menawarkan kompetensi dasar, kamu boleh memilih salah satu dari KD tersebut. Di mana kira-kira passionmu? Ya, di mana kira-kira kesenanganmu dan kamu mampu untuk melakukan itu. Jadi intinya ya, pilihlah salah satu bidang studi yang memang passionmu di sana, bakat dan minatmu di sana, bukan karena ikut-ikut teman. Ya, walaupun kamu tidak mampu tapi kamu berminat, tenang karena kamu nanti akan memiliki mentor. Jadi KD yang kamu pilih dari Bapak Ibu guru, maka mereka nanti akan menjadi mentor kamu yang membimbing kamu untuk membuat proposal dan juga menghasilkan suatu proyek. Tentunya harus berdasarkan persetujuan dari Bapak Ibu guru ya, sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan di sekolah kita. Nah, kemungkinan minggu depan wali kelasmu sudah akan menawarkan kompetensi dasar yang dipilih Bapak Ibu guru di kelas kalian. Jadi guru yang tidak masuk di kelasmu pun kemungkinan ada yang menawarkan kompetensi dasar ya, sesuai dengan apa yang menjadi proyek dari Bapak Ibu guru. Nah, seperti saya masuk di kelas kalian, tapi planner saya atau proyek saya kali ini tidak di kelas 7 tetapi di kelas 9. Maka untuk PPKN kemungkinan tidak ada menawarkan kompetensi dasar di kelasmu. Tetapi kemungkinan juga guru yang tidak masuk di kelasmu ada yang menawarkan kompetensi dasar. Maka pilihlah itu. Nah, sekarang kita pahami dulu apa sih itu entrepreneurship. Entrepreneurship itu kalau diartikan dalam arti sempit bisa kita katakan sebagai kewirausahaan. Namun dalam arti luas, entrepreneurship merupakan proses kegiatan kreativitas dan inovasi menciptakan perubahan dengan memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang sudah ada untuk menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain serta memenangkan persaingan. Jadi sebenarnya dalam singkatnya, entrepreneurship ini merupakan suatu mindset atau pola pikir yang berani melakukan sesuatu hal dan berani mengambil risiko. Tidak semua orang memiliki mindset untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda dengan yang lain. Dan juga tidak semua orang berani mengambil suatu risiko dari apa yang dilakukan. Tetapi entrepreneurship, orang yang memiliki jiwa entrepreneurship, dia selalu melakukan hal-hal yang berbeda dilakukan orang lain. Tentu itu mengarah hal yang positif dan berani mengambil resiko dari apa yang dia lakukan. Orang yang punya jiwa entrepreneurship itu dikatakan seorang entrepreneur sejati. Dalam pendidikan entrepreneurship ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara berpikir kreatif dan inovatif, serta belajar tentang sikap-sikap mau mencoba
dan keberanian untuk mencari alternatif dalam suatu kendala, serta dalam pendidikan entrepreneurship memahami pengetahuan dipandang tidak cukup. Namun, pengetahuan tersebut harus dituangkan dalam bentuk ide yang kreatif yang menghasilkan temuan atau inovatif yang dapat diterima oleh masyarakat. Mungkin ada di sini berpikir, saya kan cita-citanya bukan mau jadi pengusaha, tapi mau jadi dokter, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Tidak masalah, ya, justru lebih bagus lagi dan lebih mudah kamu mencapai cita-citamu dengan kamu mempelajari pendidikan entrepreneurship. Karena dalam pendidikan entrepreneurship ini yang kita pelajari itu adalah mengenai proses pengembangan karakter atau mindset, keterampilan dan pengetahuan, dan juga konsep-konsep tentang hal yang kalian pelajari. Kan akan lebih keren nih. Contohnya seorang dokter yang memiliki jiwa usaha, yang memiliki jiwa entrepreneurship. Jadi fokus entrepreneur tadi bukan hanya ke arah usahanya, tetapi yang mau kita gali adalah karakter seorang entrepreneur sejati. Jadi yang pertama mau kita ambil dari pembelajaran entrepreneurship ini adalah karakter seorang entrepreneur itu bagaimana. Itu yang mau kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa didorong untuk menciptakan nilai tambah berdasarkan pemahaman terhadap model maupun pola sistem yang sudah ada. Nah, adapun tujuan entrepreneur itu sendiri, pertama, melalui pendidikan entrepreneurship ini, siswa berlatih untuk mengembangkan mindset, karakter, keterampilan yang akan mendukung mereka menjadi warga yang mandiri, berani untuk mengambil risiko, dan bekerja dengan landasan motivasi untuk berhasil. Jadi dengan artian kata, dengan kita mempelajari entrepreneurship, kita nanti akan diajarkan dan dilatih bagaimana menjadi orang entrepreneur sejati melalui cara pengembangan mindset dan juga menanamkan nilai-nilai karakter seorang entrepreneur, sehingga kamu menjadi pribadi yang mandiri, tidak mudah menyerah, mau mengambil suatu resiko dari apa yang kamu lakukan. Yang kedua, menyiapkan generasi muda yang punya kemampuan adaptasi terhadap ekspektasi lingkungan dan menyiapkan agar mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang ditemukan dengan cara-cara baru. Nah, yang ketiga, menjadikan manusia yang berwatak dan unggul, serta kita diberi kemampuan untuk memberikan sikap dan juga pemikiran yang negatif, meningkatkan daya saing tinggi. Jadi melalui pembelajaran entrepreneurship ini kita diajak bahkan ditantang supaya kita memiliki pribadi ataupun cara berpikir yang selalu positif. Kemudian diajarkan untuk menepis pemikiran-pemikiran negatif terhadap pihak lain ataupun terhadap hal-hal lain, serta kamu akan memiliki keunggulan yang bisa berdaya saing tinggi melalui kecakapan ataupun keahlian yang sudah kamu miliki nantinya. Nah, seorang entrepreneur itu memiliki jiwa yang positif. Nah, yakni seperti berani menciptakan peluang sesuai dengan passion ataupun keinginan kita. Yang kedua, siap mengambil risiko atau bertanggung jawab. Yang ketiga, tidak takut gagal, mau mencoba. Yang keempat, memiliki pola pikir di luar kebiasaan orang lain. Ini seorang yang inovatif dan kreatif. Yang berikutnya, seorang yang tidak mudah menyerah, dan juga percaya diri. Baik, pemahaman materi kita tentang entrepreneur hari ini sekian dulu. Untuk menambah pemahamanmu atau memperdalam pemahamanmu tentang entrepreneur, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Silahkan klik supaya bisa melihat videonya. Kemudian nanti amati video ini. Setelah kamu amati, apa kira-kira kesimpulan ataupun pesan yang disampaikan oleh video ini berkaitan tentang entrepreneur. Oke, terima kasih anak-anakku. Selamat pagi.